Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada tema 1, subtema yang kedua, di pertemuan yang kedua. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing, agar dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, kegiatan kita hari ini bertujuan yang pertama. Setelah membaca teks dan berdiskusi, diharapkan kalian mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, diharapkan kalian mampu menceritakan satu bentuk kerjasama dalam lingkungan dengan terperinci. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati contoh, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi formasi berdiri tarian Bungung Jempa dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi dan memperhatikan peragaan yang ada, diharapkan kalian mampu menjelaskan dasar-dasar gerak dari tari Bungung Jempa dalam posisi atau formasi duduk. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan gambar yang kalian buat sendiri, diharapkan kalian mampu menjelaskan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial budaya dan agama di provinsi kalian masing-masing. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah banyak sekali belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar? Ya, betul sekali. Orang-orang sedang membersihkan lingkungan. Apakah mereka melakukannya sendiri-sendiri? Kita akan mencari tahu kegiatan yang mereka lakukan melalui membaca teks yang ada berikut. Kalian simak baik-baik. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pada pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin
Siti dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarga sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola lukisan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut, apa saja bentuk keberagaman yang ada? Betul sekali. Yang pertama, keberagaman agama. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Bisa dilihat dari gambar. Ya, ada Siti yang memakai kerudung. Siti beragama Islam. Dan ada Edo. Edo berasal dari Papua. Edo beragama Kristen. Kemudian ada Dayu dan keluarganya yang beribadah ke pura. Dayu dan keluarganya beragama Hindu. Betul sekali. Kemudian keberagaman yang kedua adalah betul sekali, keberagaman suku bangsa. Siti berasal dari Padang. Edo berasal dari Papua. Dan Dayu berasal dari Bali. Kemudian, apakah kalian bisa mencari lagi apa keberagaman yang ada? Ya, keberagaman yang ketiga adalah keberagaman kemampuan. Setiap orang melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal. Nah, anak-anak, apa saja bentuk kerjasama yang terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh warga tadi? Apakah kalian bisa menunjukkannya? Baik. Yang pertama, ya, bentuk kerjasamanya kita bisa lihat dari ketika warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, warga bekerja sama dari pagi untuk menyiapkan tempat sampah baru. Nah, yang ketiga, Udin, Siti, Edo, dan Pak Ismail dibantu warga menganyam bilah bambu menjadi keranjang sampah. Adakah lagi? Betul, masih ada. Ya, coba yang keempat. Sebagian warga menambal lubang-lubang di karung plastik bekas. Kemudian yang kelima, ya, Pak Made, Bu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan pada keranjang sampah baru. Dan yang keenam, ya, yang terakhir, warga mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah secara bersama-sama.
Hebat ya, ternyata kalian sudah paham. Nah, sekarang jika kita mencermati teks tersebut, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh warga dari pagi hingga siang. Tetapi mereka berhasil membuat banyak tempat sampah baru secara bersama-sama. Jika kita amati, di sana bisa kita simpulkan bahwa mereka bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini adalah manfaat kerja sama. Selain itu apa saja manfaat yang lain? Coba. Yang pertama, manfaat dari kerjasama adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Hebat ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, sebelum matahari meninggi mereka sudah menghasilkan 12 tempat sampah baru. Ya. Kemudian yang ketiga, apa manfaatnya? Pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Dan yang keempat, memupuk rasa tolong menolong. Ya, itu adalah beberapa manfaat dari kerja sama. Terus bagaimana cara kita bekerja sama dalam keberagaman? Satu yang penting yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Jika kita sudah terbiasa menghargai dan menghormati perbedaan, maka kita akan mudah untuk melakukan kerjasama dalam keberagaman. Nah, sekarang kalian sudah paham apakah kerjasama itu? Ya, betul sekali. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kerjasama mempunyai banyak sekali manfaatnya, seperti yang sudah kalian pelajari tadi. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang perlu kita kembangkan. Nah, salah satu bentuk kerjasama adalah ketika menarikan tarian Bungong Jumpa secara tim atau berkelompok. Diperlukan kerjasama yang baik agar tarian Bungong Jumpa dapat berhasil dengan baik. Kalian sudah belajar gerakan dasar tarian Bungong Jumpa. Sekarang kalian akan belajar tentang formasi tarian pada tari Bungong Jumpa. Tari Bungong Jumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk ataupun formasi berdiri. Gerakan dasar tariannya sama dengan formasi berdiri. Sekarang coba kalian perhatikan gerakan tarian Bungong Jumpa posisi duduk berikut. Nah, anak-anak, tarian Bungong Jumpa merupakan tarian yang dibawakan secara berkelompok. Agar sebuah tarian terlihat indah ketika ditampilkan, maka tarian dibawakan dengan memperhatikan tata letak penari dalam panggung. Tata letak penari dalam panggung ketika menari disebut juga dengan formasi tari atau pola lantai. Nah, sekarang coba kalian perhatikan formasi tari berikut ini. Formasi tari berikut ini menggunakan pola lantai horizontal. Artinya para penari berdiri atau berjajar ke samping. Jika dapat melihat formasi pola lantai pada suatu tarian dari bagian depan atau dari bagian atas, maka penari akan terlihat semuanya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke formasi yang kedua. Nah,
Formasi yang kedua adalah formasi pola lantai huruf V. Karena posisi penari ketika berada di panggung jika dilihat dari depan atau dari atas seperti huruf V. Nah, dengan posisi dua penari depan jaraknya berdekatan. Kemudian semakin ke belakang jaraknya semakin renggang. Kalian sekarang perhatikan lagi formasi berikut. Formasi yang ada pada gambar disebut dengan formasi pola lantai huruf O atau pola lantai lingkaran. Posisi para penari berkeliling. Biasanya gerakannya akan merapat untuk membentuk lingkaran kecil atau merenggang untuk membentuk lingkaran yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah formasi pola lantai zigzag. Ya, karena posisi para penari yang tidak sejajar. Nah, anak-anak, itu formasi pola lantai yang dapat digunakan pada tarian Bungong Jempa. Masih banyak lagi formasi tarian atau pola lantai yang digunakan pada tari-tarian yang lainnya. Nah, sudah paham anak-anak? Bagus. Anak-anak, salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikan seperti yang telah kalian lakukan ketika mempelajari tari Bungong Jempa. Ya, keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ya, setiap agama memiliki hari-hari besar masing-masing. Contohnya saja adalah hari besar yang dimiliki oleh umat Muslim atau orang yang beragama Islam. Yang pertama adalah Idul Fitri. Ya, Idul Fitri merupakan hari besar agama Islam yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam melaksanakan puasa terlebih dulu selama 1 bulan pada bulan Ramadan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi saudara untuk berkumpul. Nah, anak-anak, kemudian yang kedua adalah hari raya yang dimiliki oleh umat Kristen dan Katolik, yaitu Natal. Natal merupakan hari raya umat Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan hari kelahiran Yesus, sehingga Natal dimaknai sebagai perayaan yang penuh sukacita. Kemudian kita lanjutkan ke peringatan hari besar agama yang lain. Yang ketiga yaitu Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi merupakan hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Perayaan Nyepi diadakan pada penanggalan Saka. Setiap perayaan umat Hindu berdiam diri di rumah masing-masing tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Oke, yang keempat. Yang keempat ada Waisak ya. Waisak merupakan hari raya umat Buddha. Perayaan Waisak biasanya dipusatkan di Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, Tahun Baru Imlek ya. Tahun Baru Imlek merupakan hari besar umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama pada bulan pertama penanggalan Cina.
Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Nah, itu anak-anak ya, materi kita hari ini tentang keberagaman agama ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Apapun suku bangsa, agama, ataupun kebiasaan, serta kemampuan kita tetaplah satu, yaitu bangsa Indonesia. Anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.